Pada tahun 1967, pemerintah Inggris mulai sebuah inisiatif strategis yang kelak akan mengubah cara militer mereka memandang kendaraan tempur ringan. Melalui proyek pengembangan yang dikenalkan dengan nama CVRT atau singkatan dari Combat Vehicle Reconnaissance Tract, Inggris berusaha menciptakan solusi kendaraan lapis baja yang tidak hanya tangguh dalam bersenjata, tapi juga ringan, cepat, dan dapat dikirim melalui udara ke berbagai medan pertempuran dengan efisiensi yang tinggi. Latar belakang proyek ini bukanlah sekedar keinginan untuk memperbarui inventaris, melainkan hasil pembelajaran dari pengalaman tempur masa lalu, khususnya ketika kendaraan barat terbukti terlalu lamban dan tidak fleksibel dalam operasi cepat, terutama di medan tempur yang sulit dijangkau atau memiliki infrastruktur yang terbatas. Dari proyek ini lahirlah FV-101 Scorpion, sebuah tank ringan yang pertama kali diperkenalkan kepada publik pada awal dekade 1070-an oleh perusahaan Alvis Vehicles Ltd. Kendaraan ini dirancang dari awal untuk menjalankan fungsi utama sebagai kendaraan intai bersenjata atau Armed Reconnaissance Vehicle, yang berarti peran utamanya itu bukan bertempur di garis depan seperti tank utama atau main battle tank, melainkan mengamati, mengidentifikasi posisi musuh, dan juga mendukung mobilitas tempur dengan kecepatan dan juga daya jelajah yang tinggi. Scorpion dirancang agar cukup ringan untuk diangkut menggunakan pesawat seperti C-130 Hercules, menjadikannya ideal untuk operasi lintas udara dan juga penyebaran cepat dalam krisis global. Meski awalnya hanya tujuan untuk militer Inggris, EV-101 Scorpion terbukti menarik minat dari banyak negara karena desainnya yang kompak namun fungsional. Dan gak heran jika kendaraan ini kemudian diekspor ke lebih 20 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, EV-101 Scorpion mulai memperkuat jajaran kendaraan lapis baja TNI sejak awal 1990-an. Meski usia desainnya kini telah melewati setengah abad, gak sedikit dari unit EV-101 yang masih aktif digunakan oleh satu-satuan lapis baja TNI dalam berbagai latihan dan juga operasi yang terbatas. Namun, di tengah perkembangan teknologi modern yang begitu cepat, dari kendaraan lapis baja generasi terbaru hingga penggunaan drone dalam misi intai dan juga serangan, muncul pertanyaan yang sah. Apakah EV-101 Scorpion masih relevan untuk kebutuhan militer Indonesia saat ini? Apakah kendaraan ini benar-benar mampu menjalankan fungsi utamanya di medan tempur modern? Atau justru sudah saatnya kita mulai mempertimbangkan untuk memensiunkan kendaraan tempur tua ini dan menggantikannya dengan platform yang lebih sesuai dengan kendaraan peperangan masa kini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam pada spesifikasi teknis dan juga peran yang memang diemban oleh EV-101 Scorpion. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kendaraan ini adalah reconnaissance vehicle atau kendaraan pengintaian bersenjata. Artinya, ini nggak dirancang untuk adu tembak frontal melawan MBT atau AEV modern, melainkan untuk melakukan pengamatan terhadap musuh secara diam-diam, memberikan data situasional terhadap pasukan utama, serta memberikan dukungan tembakan ringan terhadap infanteri atau kendaraan dengan perlindungan yang ringan. Namun, dalam prakteknya, EV-101 Scorpion tidak hanya digunakan sebagai kendaraan intai. Karena fleksibilitasnya, kendaraan ini kerap kali digunakan untuk mendampingi tank-tank tempur utama, terutama dalam skenario operasi militer. Ini membuat senjata utama yang dibawanya itu menjadi aspek penting untuk dibahas. EV-100 Scorpion milik Indonesia diketahui menggunakan meriam Cockerill Mark III MA1 kaliber 90 mm. Meriam Cockerill Mark III MA1 adalah meriam yang lebih canggih jika dibandingkan dengan versi Mark III yang standar. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menembakkan peluru APFSDS atau Armor Piercing Fin Stabilized Scattering Sabot adalah sebuah jenis amunisi yang dirancang untuk melakukan penetrasi lapisan baja. Ini membedakannya dengan Mark III yang standar yang hanya bisa kompatibel dengan amunisi seperti High Explosive, Heat atau High Explosive Anti-Tank dan juga amunisi cluster. Salah satu indikator fisik dari perbedaan ini adalah desain muzzle brake atau kompensator moncong meriam. Meriam Mark III yang biasa memiliki desain muzzle brake yang berbeda dibandingkan dengan MA1, dan dari pengamatan visual, F-101 Scorpion Indonesia memiliki muzzle brake yang identik dengan versi yang MA1, khususnya yang juga terlihat pada kendaraan seperti Dosan Black Fox atau Tarantula dari Korea Selatan. APFSDS yang digunakan adalah M65-A1 yang mampu menembus sekitar 100 mm baja homogen pada jarak 1000 meter. Di atas kertas, ini cukup untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan atau AEV lawas. Namun ini jelas ya, bukan tandingan MBT modern seperti Leopard 2, T90 atau enggak ZTZ-99A. Ya, meskipun begitu, dalam konteks role sebagai pengintai atau pendukung infanteri, amunisi ini dapat dianggap memadai lah. Nggak istimewa tapi fungsional, cukup untuk memberikan tekanan pada lawan yang nggak memiliki perlindungan berat. Jika kita ingin membahas mengenai perlindungan, EV-101 Scorpion ini hampir tidak memiliki armor yang berarti. Tank ini nggak ada penggunaan baja komposit di dalamnya,
dan nggak ada lapisan space armor, dan tentu saja nggak ada teknologi ERA atau Explosive Reactive Armor. Perlindungannya hanya sebatas terhadap peluru kaliber kecil hingga 7,62 mm dan juga serpihan ledakan. Ini menjadikannya sangat rentan dalam peperangan modern, terutama terhadap ancaman IED atau juga senjata anti-tank portable atau bahkan drone bersenjata. Di sisi lain, kekuatan utama Scorpion terletak pada mobilitasnya. Dengan bobot hanya sekitar 8-9 ton, kendaraan ini sangat ringan jika dibandingkan tank lain. Ditenagai oleh mesin diesel Cummins BTE 5,9 liter yang menghasilkan tenaga sekitar 190 horsepower, Scorpion memiliki rasio tenaga terhadap berat atau power to weight ratio sekitar 22,92 horsepower per ton. Angka yang cukup tinggi untuk memungkinkan kendaraan ini melaju hingga 72,5 km per jam di jalan yang datar. Untuk konteks medan tempur, kecepatan dan juga kelincahan ini sangat membantu dalam manuver cepat, entah untuk mendekati musuh, menghindari kontak langsung, atau mundur dengan cepat bila terdeteksi. Tetapi lagi, kita harus melihat dari perspektif kontemporer. Di masa lalu, kendaraan seperti EV-101 Scorpion memang sangat berguna dalam misi pengintaian dan juga pengawalan ringan. Namun, kini, ketika UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau drone telah menggantikan sebagian besar fungsi pengintaian dengan risiko yang jauh lebih kecil dan juga data yang lebih real time, kebutuhan akan kendaraan intai berawak dari garis depan menjadi semakin dipertanyakan. Drone bisa dikendalikan dari jarak jauh, dapat dilengkapi sensor optik atau infrared yang canggih, bahkan mampu menyerang target secara presisi tanpa membahayakan nyawa operator. Dan apakah itu berarti kendaraan seperti Scorpion sepenuhnya usang? Ya, nggak juga ya. Kendaraan ini tetap memiliki nilai dalam skenario tertentu, misalnya dalam operasi gabungan dengan pasukan infanteri di medan yang tidak ramah terhadap UAV atau dalam dukungan cepat terhadap unit MBT. Fleksibilitas operasionalnya dan juga kemampuannya untuk bergerak di medan yang sulit ini menjadikannya aset yang berharga, tetapi hanya jika didukung dengan doktrin penggunaan yang jelas dan juga realistis. Kesimpulannya, EV-101 Scorpion adalah produk dari masanya. Ini adalah simbol dari kebutuhan militer dan kendaraan tempur yang lincah, ringan, dan juga bisa memberikan pukulan kecil tapi presisi di medan yang menantang. Di era 1970-an hingga 1990-an, kendaraan ini adalah solusi yang cerdas. Masalahnya kalau kita ngomong di era 2020-an, dengan semua perkembangan seperti sensor, drone, dan juga perlindungan kendaraan, mempertahankan Scorpion dalam arsenal TNI harus didasarkan pada pertimbangan taktis yang matang. Bukan sekedar karena, ini masih bisa jalan gitu kan. Pertanyaan ini kini bukan sekedar apakah Scorpion masih bisa digunakan, tetapi apakah kendaraannya masih memberikan nilai tambah yang signifikan dalam konteks operasi militer modern di Indonesia. Melihat ke depannya, Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki banyak opsi untuk menggantikan kendaraan EV-101 Scorpion, baik dari luar negeri maupun potensi produk dalam negeri. Beberapa alternatif seperti Harimau Medium Tank hasil kerjasama dari Indonesia dan Turki, atau juga kendaraan AEV modern seperti Pandur 2 dan juga Anoa 3, menawarkan kombinasi yang lebih baik antara daya tembak, pelindungan, dan juga kemampuan modernisasi. Bahkan, beberapa kendaraan tempur 8x8 yang baru sudah memiliki modularitas senjata dan juga sistem sensor digital yang jauh melampaui kemampuan dasar dari EV-101 Scorpion. Namun tentu, penggantian bukan hanya soal membeli yang baru, itu juga soal doktrin, pelatihan, dan juga kesiapan logistik. Yang perlu ditekankan adalah bahwa mempertahankan platform lama seperti EV-101 Scorpion bukanlah suatu kesalahan selama ada peran taktis yang jelas dan juga yang terbatas. Tetapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa zaman telah berubah. Kombinasi ancaman seperti drone kamikaze, rudal anti-tank generasi terbaru, hingga kebutuhan akan data real-time membuat keberadaan kendaraan ringan seperti Scorpion semakin terpiringkan jika nggak didukung oleh modernisasi sistem dan juga cara pakai yang relevan. Dan inilah yang perlu kita renungkan, apakah EV-101 Scorpion masih menjadi solusi, ataukah udah menjadi beban sistemik yang menghambat kemajuan alutsista Indonesia? Di satu sisi, kendaraan ini pernah menjadi simbol efisiensi dan juga mobilitas. Tapi kalau misalnya kita ngomong di sisi lain, masa kejayaannya itu udah lama berlalu, dan saatnya Indonesia menjadi lebih objektif, bukan dengan nostalgia, melainkan dengan kebutuhan nyata di medan tempur di masa depan. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar kamu nggak ketinggalan analisis militer berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap rasional, dan juga tetap dukung modernisasi pertahanan Indonesia.